Sudah masuk semua ya, Taufik. Assalamualaikum. Silakan masuk semua ya, yang mau masuk ini. Ini baru berapa ya? Videonya tolong ditampilkan videonya. Yang belum aktif kameranya, tolong aktifkan kameranya dulu. Ini kelasmu kan? Ini apa ini? Semester ini. Punyamu? Oh ini nomor salah tadi. Ini kelas apa ya? Ini kelas apa lagi? Ya sudah masuk. Buang ini. Udah berapa topik yang gabung ini? Oh, baru 9 orang. Sekarang ini catat namanya ya, saya masukkan di daftar hadir. Ya, yang hadir ini catat namanya. Langsung jadi pas selesai kuliah langsung dikirim ke grup. Sampai ngemil ya. Silakan yang mau ngemil aja. Minum kopi apa boleh. Aja makan nasi. Ngemil boleh. Santai aja, kita ini kan Merdeka Kampus, ya mereka belajar ya. Kampus mereka belajar.
Mungkin ada yang sudah pesan terakjon, silakan dimakan terakjonnya atau pukis. Ya tunggu lagi beberapa menit, mungkin ada yang masuk. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Uh, Anak-anakku yang saya banggakan, saya punya hari ini saya ingin berikan yel-yel penyemangat ya. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi pagi pagi, Wasen bisa. Ya. Oke. Okay? Aktifkan semua mikrofonnya. Ayo, ya bersama. Pagi, jawabnya pagi pagi pagi, Wasen bisa. Ya. Aktifkan juga kameranya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Mana semangatnya ini? Selamat pagi. Mana Taufik? Aduh, Taufik mana? Bisa kamu keluar tapi kamu tidak aktifkan ini mikrofon. Tolak, aktifkan dulu mikrofonnya. Ayo, semua aktifkan mikrofonnya. Terus sama bilang ya. Nanti saya bilang ya. Ayo, masih ada belum aktif mikrofonnya. Siapa ini? Tidak ada orangnya ini. Muhammad siapa ini? Ini belum aktif mikrofonnya Muhammad mana? Rahim. Aktifkan mikrofonnya Rahim. Apa enggak tahu audiomu aktifkan. Taufik aktifkan audionya. Elsa, inisiatif, Abdul. Oke, saya ulangi ya. Sekarang ketemu jawab ya. Kalau saya bilang selamat pagi, semua serta menjawab pagi, pagi, pagi 3 kali. Saya bisa. Paham? Oke, saya bilang. Nah, selamat pagi. Sebenarnya ini ya yang saya lakukan lain. Nah, ini online ya, baru sampaikan. Ternyata online kurang bagus ya. Online. Dari kita masuk pada materi baru hari ini.
Kita akan masuk materi sejarah perkembangan pendidikan karakter. Ini program studi sistem apa? Sistem informasi kelas C toh? Ya, kelas C. Kelas C. Jadi kita masuk pada materi baru ya, sejarah perkembangan pendidikan karakter. Silakan menyimak, yang dicatat perlu silakan, yang tidak perlu tidak usah dicatat. Jadi peserta mata kuliah pendidikan karakter yang saya banggakan dimanapun berada, karena kita tidak satu ruangan ini, tidak satu ruangan dan ruangan yang nyata, tapi kita satu ruangan dan ruangan yang virtual, ya, ruangan online. Semoga semua mendengarkan, jadi tidak hanya sekedar masuk lalu tinggalkan HP. Jadi saya berharap semua mendengarkannya. Bisakah ini kalian punya kamera diaktifkan ini? Tidak ada aktif kameranya. Oke, kita masuk saja ya. Sejarah perkembangan pendidikan karakter. Dalam membahas sejarah perkembangan pendidikan karakter ini, kita mulai dulu dari pendidikan karakter ya aristokratis ala Homeros. Jadi pendidikan karakter aristokratis ala Homeros. Istilah karakter ini dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan baru dan muncul pada akhir abad ke-18. Jadi dia muncul itu pada akhir abad ke-18. Jadi ini bukan pendidikan baru, tapi ini pendidikan yang sudah lama ya. Sudah lama, jadi akhir abad ke-18. Saya yakin kalian belum hadir waktu itu. Belum ada ya. Nah, pada eh, akhir abad ke-18, pendidikan karakter itu mengacu pada sebuah pendekatan idealis spiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dengan teori pendidikan normatif waktu itu. Pendidikan karakter ala Homeros ya, dengan visi pendidikan yang ditampilkan itu melalui baris-baris puisi. Jadi pendidikan karakter waktu itu masih didapatkan dalam puisi ya, puisi. Saya mau sambungkan dengan materi yang lalu bahwa uh, pendidikan karakter itu bukanlah suatu bidang ilmu tertentu ya. Dia tidak berdiri sendiri, tapi pendidikan karakter itu ada di setiap bidang ilmu. Ya, jadi ada di mana-mana. Ini bahkan puisi pun itu bisa menjadi salah satu bagian dari pendidikan karakter. Nah, jadi di pendidikan karakter ala Homeros ya, itu pendidikannya tertuang dalam baris-baris puisi ya. Nah, di waktu itu puisi itu dalam puisi itu menggambarkan manusia ideal ya. Misalnya manusia ideal tampil dalam diri pahlawan dan memiliki gambaran yang tegas dengan apa yang disebut dengan manusia yang baik atau keutamaan. Manusia yang baik atau manusia unggul. Atau dalam istilah kerennya dalam bahasa Yunani-nya arete ya. Jadi dalam bahasa Yunani dikenal dengan arete. Arete dia keunggulan, keunggulan atau keutamaan ya. Itu arti arete. Nah, arete itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang tadi saya sebutkan, berarti keunggulan, keutamaan, kemuliaan ya. Nah, arete itu punya makna keutamaan moral seperti kebijaksanaan, ya keberanian, keadilan, apalagi ya dan sebagainya, ya. Jadi
Arete itu lahir dari pemikiran filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Kalian pernah dengar nama-nama itu ya? Aristoteles dan Plato. Arete sendiri bermakna kualitas atau kemampuan tertinggi yang dapat dicapai seseorang atau sesuatu, baik secara moral maupun ya secara fisik. Ya, jadi moral itu bicara kejiwaan. Itu arete. Jadi eh, kualitas atau kemampuan seseorang yang dapat dicapai ya, baik secara moral maupun secara fisik. Itu makna dari arete. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Silakan. Yang belum bergabung silakan bergabung. Mana teman-teman? Coba saya chat dulu di grup ya. Yang belum bergabung silakan bergabung. Silakan bergabung bagi yang belum masuk. Sambil kuliah Taufik silakan ditulis-tulis nama-nama mereka yang ada di grup ini supaya sebentar ketika berakhir kuliahnya langsung saya masukkan di presensi ya. Taufik. Halo Taufik. Ya, pasang telinga dong kalau saya tanya ya segera. Atau mana? Ya. Dan jangan Taufik ini simpan HP di kamar tapi main di tetangga. Tidak ya? Gitu ya. Ada pertanyaan Taufik? Ada pertanyaan? Oke. Apa coba ulangi? Ya, halo. Ulangi, putus. Ya, halo, halo. Silakan. Diulangi, itu diulangi karena putus sini. Kok ke atas? Ya, kenapa dengan arete? Bukan manusia yang tinggi ilmunya ya. Jadi arete itu bukan berarti manusia yang tinggi, tapi dia adalah manusia yang memiliki keutamaan, kemuliaan atau kebajikan. Ya, jadi dilihat dari kualitasnya. Jadi arete itu dapat diartikan sebagai ya kalau arti harfiahnya ya eh, artinya keunggulan atau kebajikan. Kalau kita mau lebih apa mencari maknanya menurut arti itu adalah kualitas atau kemampuan tertinggi. Kualitas atau kemampuan bukan bukan keilmuan tertinggi, tapi kemampuannya. Kualitasnya atau kemampuan tertinggi yang dicapai seseorang. Itu arete. Iya. Bukan keilmuan tinggi. Apanya di situ yang bertanyakan silakan. Taufik, ini mungkin jaringannya kurang bagus ini. Oke oke nanti saya pertanyaannya Taufik ini nanti akan terjawab dalam kuliah ini, saya yakin. Ya ada jawabannya sebentar. Ya silakan disimak ya yang lain.
Nah, saya lanjut. Jadi pendidikan karakter ala Homeros itu tampil dalam atau dapat dilihat dalam baris-baris puisi yang pada waktu itu ya. Pada masa itu manusia digambarkan sebagai manusia ideal manusia digambarkan sebagai manusia ideal itu tergambar dalam diri seorang pahlawan ya dan memiliki gambaran yang tegas dengan apa sebenarnya manusia yang baik. Jadi di kala itu orang membuat puisi-puisi tentang pahlawan. Kemudian dari puisi itu dia menggambarkan tentang pahlawan tersebut yang memiliki sifat yang baik, ya perilaku yang baik, ya, atau arete, ya itu. Dan itu tertuang dalam suatu puisi. Jadi ini menjawab pula pertanyaan minggu lalu kalau tidak salah di kelas ini yang mempertanyakan atau bukan Taufik ya Taufik yang mempertanyakan bahwa apakah pendidikan karakter itu apakah bidang ilmu lain itu memiliki pendidikan karakter? Waktu itu saya jawab iya ada, ya karena pendidikan karakter itu bukanlah suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri, tapi dia suatu bidang ilmu yang masuk ke bidang ilmu lainnya, ya jadi manapun pasti ada pendidikan karakternya. Kalau salah yang tanya itu minggu lalu Taufik ya di kelas ini. Dicontohkan itu pendidikan jasmani. Apakah pendidikan jasmani ada pendidikan karakternya? Sejawab ya ada, ya tapi tersirat. Nah, pada masa ini di akhir abad 18 ya arete itu tertuang dalam puisi-puisi yang menggambarkan sifat-sifat aretenya seorang pahlawan. Ya. Begitu ya. Nah, pendidikan karakter itu pada masa Homeros itu menekankan pertumbuhan individu secara utuh dengan cara mengembangkan potensi dalam diri individu tentang kesadaran akan diri yang berkaitan dengan bermacam dimensi dalam diri, yaitu seperti dimensi fisik yang mengacu pada kemampuan, ya, kekuatan, ya, kepandaian, ya, dan moral. Ya, moral itu berarti internalnya, misalnya kebijaksanaan, nama baik, kehormatan, ya, itu moral. Itu moral. Dalam puisi Homeros terdapat dua unsur penting bagi kurikulum klasik yang muncul di kemudian hari, yaitu adanya hubungan antara pendidikan dengan lingkungan hidup yang mengitarinya, yang mempengaruhinya. Jadi di masa itu pendidikan karakter itu terdapat dalam baris-baris puisi. Ya, puisilah yang memberikan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di masa itu ini dibahas di akhir abad 18 ya. Zamannya Aristoteles ya. Pendidikan karakter itu dituangkan dalam puisi. Dan memang sudah ada rahasia dulu ya. Bukan cuma puisi sebenarnya tapi dalam bentuk nasihat-nasihat ya. Petua-petua dari orang tua itu pasti ada pendidikan karakternya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjut. Kemudian kita masuk pada pendidikan karakter populer ala Hesiodus. Ya. Tadi pendidikan karakter ala Aristokrates, ya. Di zaman Aristoteles. Sekarang kita masuk pada pendidikan karakter populer ala Hesiodus. Nah, berbeda dengan pendidikan karakter sebelumnya yaitu Homerus.
Maka pendidikan karakter dalam konsep Hesiodus ini mengembang visi populis, yaitu lebih memperluas gagasannya tentang keutamaan yang dapat diraih oleh setiap orang. Ya, baginya, ya bagi ya dalam masa ini, ya, jadi pada pendidikan karakter populer ala Hesiodus ini, keutamaan itu bisa dimiliki oleh rakyat jelata. Nah, beda kalau yang tadi hanya bangsawan. Ini rakyat jelata, kalangan sederhana dan para petani melalui penghayatan akan makna kerja keras. Jadi di masa ini cucuran keringat itu dalam kerja itulah yang dimaksud dengan keutamaan atau arete. Keutamaan atau arete. Jadi cucuran keringat dari hasil kerja keras itulah dimaksud dengan keutamaan. Beda sama yang sebelumnya ya. Arete dalam pada periode ini, pada periode karakter populer ala Hesiodus, arete diperoleh melalui sikap sahaja dan sederhana dalam menghadapi persoalan hidup. Ya. Dalam karyanya yaitu opera Egiomi, ya artinya pekerjaan dan hari-hari, keadilan dan kerja keras mendapatkan dasar moralitas Hesiodian. Ya semuanya ini semuanya para pemeran puisi ya, pelakon puisi. Ada dua dasar pokok yang menjadi landasan utama dalam periode ini, yaitu yang pertama bekerja dan kedua berbuat adil. Jadi dalam periode ini untuk mendapat arete atau keunggulan atau kemuliaan, maka orang harus bekerja dan berbuat adil. Bisa dibedakan ini antara pendidikan karakter dan ini dua masa ini ya. Bisa ya? Nah, kemudian pendidikan karakter ala patriotis Sparta. Itu yang berikutnya. Pendidikan karakter Sparta pada masa keemasan bersifat humanis. Ya. Tetapi ini berubah 180 derajat ketika para tiran mengambil alih kekuasaan. Pada masa ini pendidikan karakter lebih bersifat komunitaris, yang anti demokrasi. Arete tidak hanya dipahami lewat idealisme menjadi serdadu yang mengutamakan semangat patriotisme, ya. Namun negara sebagai institusi tertinggi mengambil alih kinerja total edukatif dalam arti yang sesungguhnya. Jadi pendidikan karakter bagi warga negara diarahkan pada pertumbuhan moral, yaitu cinta secara total terhadap tanah air. Ya. Patriotisme, patriot, cinta secara penuh terhadap tanah air. Kita persingkat saja. Kemudian ada pendidikan karakter harmonis ala Athena. Ya. Pendidikan karakter ya harmonis ala Athena ini itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang awalnya sangat ketat dengan semangat militeris, ya. Kemudian mulai berubah bentuk menjadi lebih berwajah sipil, dari militer menjadi lebih sipil, lebih berwajah santun dan sportif. Seiring dengan perubahan yang tidak hanya secara kualitatif, namun secara kuantitatif. Ya. Ideal arete pada masa ini semakin terbuka karena bukan hanya milik ya
aristokrati atau para serdadu yang siap mati di medan pertempuran. Tapi diperuntukkan juga untuk semua warga sipil yang ingin berprestasi sehingga bersifat lebih demokratis. Jadi ini berbeda dengan pendidikan Carter sebelumnya ya. Demokratisasi di Athena itu tumbuh secara bersamaan dengan populernya olahraga Olimpiade sebagai salah satu cara mengekspresikan arete emorian di masa lampau. Nah, jadi pendidikan karakter di zaman ini apa? Pendidikan karakter harmonis ala Athena ini itu terwujud di dalam ya olahraga Olimpiade. Kemudian ada pendidikan karakter ala Socrates. Nah, salah satu paradigma Socrates yang terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Saya ingat materi kita beberapa minggu yang lalu tentang proses pengembangan karakter. Ada di sini. Ini proses kenalilah dirimu sendiri. Ini menjadi salah satu bagian dari pengembangan karakter. Jadi paradigma Socrates itu yang terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Mengenali diri sendiri berarti juga memelihara jiwa. Ini pendidikan karakter ala Socrates, ya. Dalam hal mengenali jiwa bukan hanya sekedar tahu nama kita, tetapi lebih dari itu yaitu menyelidiki semua ya semua yang terdapat dalam diri kita sebagai manusia. Melalui Socrates ini ya, arete yang mulanya bersifat politis itu berubah menjadi arete yang lebih interior, yaitu dimensi moralitas manusia. Pendidikan karakter ala Socrates adalah pendidikan jiwa bagi tumbuhnya nilai-nilai etis dalam diri manusia. Sebab dengan cara inilah manusia menumbuhkan dan memelihara jiwanya. Ini kembali lagi kepada basicnya karakter ya, yaitu religius ya, religi, agama. Kemudian pendidikan karakter ala Plato. Pendidikan karakter ala Plato itu mencetak sosok pemimpin filsuf yang mampu memimpin negara. Di mana seseorang harus mampu mengenal dan memahami tentang kebaikan dan keadilan. Tujuan pendidikan bagi Plato adalah membawa manusia pada kehidupan kontemplatif, yaitu saat terjadi kesatuan antara apa yang baik dan yang benar. Kontemplatif artinya adalah terjadinya kesatuan antara apa yang baik dan yang benar. Menurut Plato, untuk dapat mengkontemplasikan kebenaran, ia harus mampu menggabungkan 3 kenyataan penting yang ada dalam diri manusia, yaitu negara, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan yang mengatasi dunia ini. Seperti itu ya. Masih banyak lagi sebenarnya ini pendidikan model lain, pendidikan karakter. Namun untuk hari ini saya dulu ya. Nanti kita sambung ke minggu depannya. Kebetulan saya lagi menguji juga ini. Lagi-lagi menguji, ini mesti menguji. Ya. Kepada ketua tingkat, silakan nanti dikirim nama-namanya ikut dalam kuliah ini. Nanti saya masukkan dalam presensi. Begitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.